Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Zalifah Muyazara dengan NIM 23410100011. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar menggunakan model EDI. Dan saya akan memberikan contoh penerapannya pada materi tajwid. Simak baik-baik ya. EDI adalah singkatan dari 5 tahapan dalam pengembangan pembelajaran, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Yang pertama yaitu analisis. Pada tahap ini, saya akan menganalisis kebutuhan peserta didik. Misalnya, untuk materi tajwid, saya ini akan mengidentifikasi bahwa peserta didik jika mengalami kesulitan dalam membedakan hukum nun sukun dan tanwin, maka bahan ajar perlu difokuskan pada hukum-hukum seperti idhar, idgham, iqlab, dan juga ikhfa. Yang kedua yaitu desain. Nah, pada tahap ini saya akan merancang tujuan pembelajaran dan media yang digunakan. Seperti tujuan pembelajaran. Nah, siswa mampu mengidentifikasi dan membedakan hukum nun sukun dan tanwin dengan benar. Kemudian, saya juga merancang media seperti slide PowerPoint, contohnya audio bacaan dan juga soal latihan. Yang ketiga yaitu development. Tahap ini adalah proses membuat bahan ajar yang dirancang tadi. Kemudian, saya membuat PowerPoint interaktif yang berisi penjelasan tiap hukum tajwid, lengkap dengan contoh ayat Al-Quran dan juga rekaman suaranya. Yang keempat yaitu implementation. Saya menguji bahan ajar tersebut dalam proses pembelajaran. Misalnya, saya gunakan saat praktik di kelas. Nah, kemudian saya amati bagaimana siswa itu merespon dan juga seberapa efektif bahan ajar itu membantu mereka memahami materi. Yang kelima yaitu evaluation. Nah, pada tahap terakhir ini adalah evaluasi. Nah, kemudian saya melakukan evaluasi formatif dengan memberikan kuis singkat dan juga evaluasi sumatif berupa ujian praktik membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian, hasil evaluasi itu digunakan untuk merevisi bahan ajar agar terlihat lebih baik. Yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan pada model EDI. Dimulai dari kelebihan terlebih dahulu. Nah, model EDI ini mempunyai beberapa kelebihan yang cukup membantu dalam proses pengembangan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama yaitu terstruktur dan sistematis. Nah, model EDI ini mempunyai tahapan yang jelas dari analisis sampai evaluasinya. Jadi, kita itu tidak asal-asalan membuat bahan ajar, akan tetapi ada alurnya. Hal ini dapat membuat proses itu lebih rapi dan juga terstruktur. Yang kedua yaitu fokus pada kebutuhan siswa. Nah, di tahap awal ini kita itu langsung fokus menganalisis kebutuhan peserta didik. Jadi, materi yang disusun itu benar-benar sesuai dengan kesulitan atau kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu bisa digunakan untuk berbagai jenis media. Nah, pada model ini sangatlah fleksibel. Bisa kita terapkan dalam membuat media seperti PowerPoint, video, LKPD, sampai aplikasi interaktif. Jadi, kita itu tidak terbatas dalam satu bentuk saja. Yang keempat yaitu model EDI ini membantu membuat bahan ajar yang tepat sasaran, karena setiap tahap itu saling berkaitan dan saling mendukung. Kemudian, bahan ajar yang dihasilkan itu biasanya lebih relevan dan juga efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yaitu kekurangan model EDI. Nah, walaupun mempunyai kelebihan, model EDI ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama yaitu prosesnya itu cukup memakan waktu. Karena
karena harus melewati 5 tahapan yang telah disebutkan itu sebelumnya. Nah, dalam proses ini itu bisa jadi lebih lama dibandingkan dengan cara yang instan. Apalagi kalau kita itu baru pertama kali mencoba, maka berbutuh adaptasi juga atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua yaitu membutuhkan keterampilan khusus dalam desain media. Nah, dalam tahap ini atau development itu, kita itu harus mempunyai kemampuan dalam membuat media yang menarik. Nah, jika kita tidak terbiasa, maka hasilnya itu bisa berkurang maksimal dan juga butuh belajar terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu evaluasinya itu bisa kurang akurat kalau tidak memakai instrumen yang tepat. Nah, evaluasi yang asal-asalan dapat itu membuat kita salah menilai hasil pembelajarannya. Maka, dalam hal ini itu sangatlah penting dalam menyusun instrumen evaluasi yang benar-benar sesuai dan juga bisa menggambarkan capaian siswa dengan tepat. Jadi kesimpulannya yaitu, dengan model EDI, pengembangan bahan ajar itu menjadi lebih terstruktur dan juga terarah. Kemudian, setiap tahap itu dapat membantu kita memastikan bahwa bahan ajar yang dibuat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, semoga penjelasan saya itu bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.